kita di Psikologi Corner. Nah, seperti biasanya kita akan membahas tentang psikologi kejiwaan dan hati kita yang selalu ada gelisah, gulana, ya kan? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kalian. Itu mungkin bisa kalian tanyakan nanti. Nah, untuk kesempatan kali ini seperti biasanya saya telah mendatangkan Bapak Didik Mas Yoviono sebagai seorang psikolog. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang virus corona, tapi kita tidak membahas tentang penyakitnya nih, karena kita akan membahas tentang psikologi, jadi yang kita bahas bukan penyakitnya. Yang kita bahas adalah orang-orang yang pertama adalah yang kena, ya, sebagai orang yang kena corona. Banyak orang yang mendengarkan kata corona itu sudah ada rasa was-was, rasa takut, lalu paranoid ya bahasanya ya, paranoid sekali. Kemudian yang terjadi adalah ketika ada orang yang dari Wuhan, ini kan penyakitnya dari Wuhan, dari Cina. Nah, dari Wuhan kemudian dia dipulangkan lagi ke Indonesia. Di Indonesia dia dijauhi sama teman-temannya. Karena ada kemungkinan dia dari Wuhan. Virus kan tidak terlihat, dia dari Wuhan datang ke sini, dia akan datangkan penyakit buat kita gitu. Nah, pada akhirnya yang terjadi adalah si orang ini mungkin kemungkinan akan merasa tertekan, ya, seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang di sekitarnya mereka, sebagai temannya seorang pasien, atau mungkin kita adalah keluarganya, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi begini, kita kalau memperhatikan psikologi korban atau victim, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Korban ini, kalau secara kriminologi, orang yang terkena. Nah, sedangkan corona ini kan juga terkena. Jadi paling tidak ada perasaan yang keengganan, terkucilkan. Jadi secara sosial mereka mau sudah menarik diri sebetulnya, karena dia mengerti bahwa saya akan menjadi penyebab. Tetapi jangan lupa pula ada orang yang begitu nekat. Kalau saya kena, orang lain juga kena. Harusnya begitu, ada orang yang bersifat seperti itu. Jadi kalau kita membicarakan dari sudut korban, ada dua orang yang berbeda karakternya, berbeda sifat dan wataknya untuk menangani penyakitnya ini. Kalau yang satu mungkin dia akan berbesar hati, ya sudah, saya akan menahan diri. Tetapi yang satunya seperti yang di Batam menolak, ya kan? Kita menolak, kemudian dia mau tidak mau sama pihak pemerintah diawasi dan diberikan penjelasan, dan kalau tidak, undang-undang negara akan menahan orang ini agar tidak melakukan penyebaran. Jadi pada dasarnya orang-orang yang menjadi korban ini sebetulnya sudah mengalami tekanan, tertekan sendiri, tertekan secara penyakitnya, secara medikalnya, tertekan secara mentalitasnya. Jadi orang-orang ini sendiri sudah menyadari sebetulnya, tanpa diminta pun mereka akan menarik diri. Nah, celakanya lagi manusianya yang berdekatan ini kemudian melakukan tekanan lebih jauh, lebih luas. Kalau ke rumah orang itu harus hati-hati loh ya. Jangan jabat tangan loh ya. Jangan ini ya, jangan itu. Sampai-sampai kemudian saya juga bisa merasakan bahwa ada, karena begitu cepatnya media sosial ini memberitakan itu sehingga menjadi topik utama trending itu, orang sekarang bersalaman di Indonesia ini merasa harus menahan diri. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Kemudian ada yang memakai dengan kayak orang-orang budaya Tiongkok, pakai hongxi aja, melipat tangan. Ada yang meniru orang-orang yang dari, mohon maaf, saudara-saudara kita yang Muslim, yang bukan muhrimnya, jadi jarak jauh. Ada yang malah guyonan, kakinya saja, tendang-tendangan, sebagai say hello. Dan itu cara-cara orang-orang yang mau melepaskan diri dari tekanan-tekanan. Jadi kalau kita melihat sendiri dari sisi korbannya, double tekanan. Tekanan dari dirinya sendiri, dia merasakan bahwa saya bersalah, ditambah tekanan dari luar. Sehingga keputusan dari orang-orang yang di bidang kesehatan kemudian meminta mereka untuk mencoba menahan diri, untuk bersabar, dan jangan keluar. Karena Anda sendiri sudah problem sebetulnya, sebuah masalah, jadi mereka tidak akan melakukan untuk perbuatan yang nekat seperti yang di Batam itu ya.
Itu yang terjadi Itu kan kalau untuk kita sebagai seorang korban dari yang efek dari corona. Mungkin saya sebagai pasien corona mungkin seperti itu. Nah, seandainya ini adalah posisi saya adalah seorang pasien corona. Nah, orang di sekitar saya itu benar-benar paranoid. Nah, kita ini orang yang sebagai paranoid, orang-orang yang sebagai orang yang merasakan paranoid, aduh aku takut banget kena corona, aku takut banget ini bakal kena ke diri kita dan kita akan mati gara-gara corona. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita nggak merasa paranoid lagi? Jadi sebetulnya begini, kalau dilihat dari secara psikologis kayak begini ini, sebetulnya kan ada yang namanya psikologi spiritual juga ya. Jadi para ahli-ahli agama, ya para tokoh-tokoh agama juga sebetulnya jangan memperparah ini, ya toh. Kemudian memberikan pemahaman dan pengertian bagaimana sebaiknya penanganan ini. Sebetulnya juga harus ada batas waktunya. Kalau di daerah Anda tidak terkena apa-apa ya jangan paranoid. Makanya pembatasan secara psikologis sudah dilakukan oleh pemerintah dari dalamnya dalam Menteri Kesehatan mengatakan hanya orang yang merasa sakit saja yang mengenakan masker. Jadi mereka kan sudah menahan satu. Kan jangan bersentuhan dengan orang yang diduga seperti itu. Jadi kan pembatasan sendiri. Tapi dikhususkan untuk orang-orang yang betul-betul ya mengalami sakit karena virus corona ini. Bila tidak, ya kita jangan ikut-ikutan. Pertama, kerugiannya ada secara keuangan. Nggak perlu, kenapa harus begitu? Dan perlu diketahui sebetulnya virus ini tidak begitu berbahayanya untuk mengancam jiwa. Lebih berbahaya demam berdarah, lebih berbahaya dari tuberkulosis atau TBC sebetulnya. Betul. Padahal virus ini umurnya cuma seberapa sih? Cuma 14 hari. Ya. Tapi kalau TBC bulanan. Dan itu ada di sekitar kita terus-menerus. Kita tidak takut. Mengapa sih kita sekarang paranoid? Kan begitu. Yang penting pada saat Anda merasakan gejala ini dan Anda merasa tertekan karena itu, cepat berhubungan dengan pihak rumah sakit untuk mengendal ini. Sehingga Anda sendiri tidak akan terkena dampak psikologisnya, tidak merasa tertekan, dan Anda kemudian tidak menjadi orang-orang yang kemudian diminoritaskan untuk dijauhi. Jangan-jangan sampai seperti gini loh ya. Seperti halnya orang-orang yang menderita penyakit kusta nanti. Jangan sampai terjadi seperti itu loh. Corona ini bisa disembuhkan kok dan tidak menular bila orang-orang yang di sekitarnya ini imun, sudah sehat. Dan orang yang bersangkutan sudah dinyatakan sehat, berarti orang ini kan kebal. Jadi nggak perlu takut yang berlebihan. Tapi namanya orang, ada yang namanya kebutuhan untuk hidup. Nah ini jadi satu sisi orang ini tidak mau terkena karena ingin hidup, hingga melakukan tindakan itu untuk mengucilkan orang yang lain. Yang kedua adalah orang yang menderita ini semakin terkucilkan, tertekan. Ini, jadi ini apa ya, seperti orang yang bermain tinju, saling berhadapan. Atau kalau orang dahulu adu ayam begitu ya, ayam jago, mau berhadapan. Jadi orang-orang yang terkena virus corona ini mau tidak mau harus menghadapi orang lain. Di samping dirinya sendiri, kan kasihan begini ini. Padahal ya ini bisa disembuhkan. Berita terakhir pun dari Tiongkok sana, ini banyak orang yang sudah sembuh. Ya, dan Vietnam sudah melakukan tindakan yang begitu drastis, menutup sekolah-sekolah untuk beberapa saat. Ya, itu betul, itu dilakukan dan mereka tidak boleh keluar rumah selama beberapa hari. Nah, apakah kita akan melakukan ini? Apakah tidak? Berita tadi pagi pun orang-orang yang dari Italia juga dilarang masuk, tapi kotanya dari kota yang betul yang dimaksudkan menimbulkan wabah itu yang dilarang untuk masuk ke Indonesia. Ya, dari kalau dilihat untuk sementara, jadi ada pembatasan waktunya. Jadi kita tidak boleh takut sebetulnya. Tidak perlu panik, ya. Sebab kalau panik berkelanjutan, nanti ada orang yang bersin gitu, Anda sudah pergi jauh 10 meter. Ya toh. Padahal jaraknya virus ini cuma 1,6. Pendek ya sebetulnya. Pendek sebetulnya, ya. Kecuali kalau di bawah angin, ya mungkin
2-3 meter dan sebagainya. Tapi ini perlu pengetahuan, pembelajaran lebih jauh agar apa? Reedukasi, pembelajaran kembali, pengetahuan agar masuk ke dalam sifat-sifat psikologis kita, mental kita menjadi terarah. Kan sekarang ini kan nggak terarah. Iya, betul. Di pasar, semua Anda perhatikan sekarang. Pada pakai masker semua. Dan yang lebih lucu lagi, tisu basah sekarang menjadi masker. Nah, jadi ini kan menjadi hal yang aneh. Jadi, mari kita memberikan pembelajaran pada masyarakat, pada diri kita sendiri. Kita tidak perlu panik untuk menangani. Kecuali kita menghindari orang-orang yang memang terindikasi terkena itu. Karena apa? Satu, karena kedatangan mereka dari luar negeri. Kemudian mereka turun dari kapal pesiar, kan juga dari luar negeri. Ya. Dan kalau bila ada orang-orang kita yang terkena, dilihat orang ini berasal dari kota mana. Jadi asal-usulnya ya? Ada asal-usulnya, sehingga kita tidak paranoid. Sebab begini, orang yang paranoid itu sulit disembuhkan loh. Nah itu, bagaimana cara kita menyadarkan orang-orang yang paranoid ini? Nah, ini yang susah disembuhkan loh ya, saya wanti-wanti. Orang yang curiga terus-menerus, itu kalau dibiarkan selama beberapa bulan, akhirnya jadi paranoid beneran loh ya. Ya, ini jangan sampai terjadi menimpa Anda. Dan itu nilai penyembuhannya sangat mahal dibandingkan penyakit biasa. Ya. Seperti ada terapi juga ya, paranoid itu juga. Betul. Dan harus dilacak. Bapak, ada orang yang tiba-tiba habis salaman gitu pergi kamar mandi atau bawa hand sanitizer di tangannya di depannya orang. Ih, apa kira-kira orang yang di depan kita nggak tersinggung? Iya, betul. Ya. Jadi ada pertentangan budaya ini. Jangan sampai begini, gara-gara virus corona ini, budaya-budaya kita yang tadinya baik, silaturahmi yang dengan enak dilakukan, ini terputus, hilang. Kemudian menjadi kebiasaan, saya nggak mau. Saya nggak mau. Akhirnya pagi hanya mengangguk saja. Pagi, mem pulang, ma, aku datang, mantuk gini deh. Ada yang ngerasa hilang pada diri kita, bukan ya? Nah ini secara psikologis itu yang akan terjadi demikian ya. Terima kasih Pak atas waktunya, dan untuk teman-teman yang sedang takut untuk virus corona ini, nggak usah takut, dipelajari dulu penyakitnya ya Pak. Betul. Ya. Dipelajari dulu penyakitnya, apa itu virus corona, bagaimana penyebarannya, lalu penyembuhannya atau antisipasinya tuh bagaimana, ya kan? Supaya kita nggak jadi orang yang paranoid. Ternyata orang yang paranoid itu justru lebih mengerikan daripada orang yang kena penyakit corona itu tadi. Lebih bahaya lagi karena penyembuhannya lebih lama ya Pak. Lebih lama dan lebih mahal. Lebih mahal. Hati-hati loh teman-teman, uangnya lebih habis nanti. Nah, thank you teman-teman sudah mau nonton video ini. Mungkin teman-teman yang menonton ini banyak sekali pertanyaan, boleh banget, jangan lupa like dulu, kemudian komen di bawah mau tanya, aku mau tanya ini dong, aku lagi ada galau apa gitu, boleh banget ditanyakan di komen. Nah, jangan lupa di subscribe juga channel kita, kemudian share ke sosial media kalian, dan supaya bisa menjadi berkat untuk teman-teman kita semua. Thank you for watching and bye-bye!